Shalom, selamat bersuka cita saudara-saudara dimanapun saudara berada. Kita berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya. Hari ini Kamis 30 April 2026. Saudara-saudara, kita akan melihat kisah tentang orang yang menjadi terang di tengah kegelapan. Dan hal itu menjadi tema kita hari ini, mendadi arang lan kamalulinan. Dari kitab Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai 15 yang menjadi bahan bacaan dalam renungan harian Toraya pada hari ini, saudara-saudara, mari kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang sungguh baik, yang terus memelihara kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Hari ini Tuhan, kami sedia mendengarkan firman-Mu. Biarlah ini meneguhkan kami untuk mengakui bahwa Tuhan memilih kami dan bahkan Tuhan mengutus kami untuk terus memberitakan kasih-Mu. Kami menjadi terang di tengah-tengah kehidupan kami, menjadi terang di tengah kegelapan dengan melakukan kebenaran Allah. Terpuji kekal Engkau Bapa, memberkati firman-Mu yang akan kami dengarkan dan memberkati kami semua yang akan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, dari Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai 15 ini kita akan melihat bagaimana 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang di antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria. Bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia, orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, "Kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah." Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya, dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata,
orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus, orang Nazaret itu, akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Saudara-saudara, kita merenungkan tema hari ini, menjadi terang di tengah kegelapan, dari pembacaan Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai 15. Dalam bahasa Toraja, mendadi arang lan kamalilinan. Setiap tanggal 21 April, bangsa Indonesia memperingati Hari Kartini sebagai simbol perjuangan perempuan untuk kesetaraan, pendidikan, dan kemajuan. Kartini menjadi terang di zamannya, berani bersuara di tengah budaya yang membatasi perempuan. Semangatnya menginspirasi banyak orang untuk melawan ketidakadilan dengan keberanian dan kecerdasannya. Saudara-saudara, semangat yang sama juga dapat kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai 15 yang memperlihatkan Stefanus, seorang pelayan yang bersinar di tengah tekanan dan fitnah, serta menjadi terang di tengah kegelapan. Stefanus dipilih sebagai salah satu dari 7 pelayan untuk membantu mengatasi ketidakadilan dalam pembagian bantuan kepada para janda. Stefanus menjalankan tugasnya bukan hanya dengan tanggung jawab, tetapi juga dengan kuasa dan hikmat dari Roh Kudus. Ketika menghadapi tuduhan palsu dan ancaman dari para pemuka agama, Stefanus tetap tenang dan penuh kasih. Bahkan diperlihatkan bahwa wajahnya tampak seperti wajah malaikat, menjadi bukti bahwa Allah bersinar melalui dirinya, bahkan di tengah penganiayaan. Lalu, hal apa yang bisa menjadi pelajaran bagi kita? Dalam pembacaan ini, saudara-saudara, kita melihat sosok Stefanus yang punya semangat, seperti juga Kartini yang punya semangat. Ketika mereka dipanggil untuk berkarya, mereka melakukannya dengan tanggung jawab. Mereka menjadi terang di lingkungannya. Karena itu, saudara-saudara, kita pun percaya bahwa kita dipanggil untuk menjadi terang di lingkungan kita masing-masing. Baik itu di lingkungan keluarga, di lingkungan pendidikan, pekerjaan, pelayanan, masyarakat, dan dimanapun Tuhan tempatkan kita untuk berkarya. Karena itu saudara-saudara, mari kita terus memohon hikmat dan pertolongan Tuhan, sehingga hidup kita boleh akan terus memancarkan kasih, menyatakan kebenaran, dan terus dalam keberanian memberitakan firman Tuhan. Dunia mungkin gelap oleh ketidakadilan dan kebencian, tetapi terang Kristus dalam diri kita mampu mengubah suasana dan membawa harapan. Ingatlah bahwa segelap apapun kegelapan itu, ia tidak akan pernah bisa menutupi terang, sekalipun terang itu sangat kecil. Saudara-saudara, menjadi terang di tengah kegelapan. Mari terus melangkah dengan iman dan hikmat, sehingga kita menjadi terang yang tidak terpadamkan di tengah kegelapan, dan hidup kita menjadi hidup yang memuliakan Allah di dalam Kristus. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu menopang kami semua. Dalam kasih-Mu kami berdoa, Engkau menolong kami menjadi terang
di tengah kegelapan. Haleluya. Amin. Shalom.